Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Nadila dari kelas PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah kajian IPA. Yuk kita mulai dari soal nomor 1. Keanekaragaman hayati adalah perbedaan atau variasi makhluk hidup yang ada di bumi, baik dari segi jenis, gen, maupun ekosistemnya. Saat observasi di halaman sekolah, siswa menemukan semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur. Saya akan menjelaskan bahwa ini contoh keanekaragaman tingkat spesies, yaitu perbedaan antar jenis makhluk hidup dalam satu ekosistem. Misalnya, semut dan capung sama-sama serangga, tapi jenisnya berbeda. Rumput dan bunga kertas sama-sama tumbuhan, tapi berbeda spesies. Urutan jumlah spesies dari yang paling banyak hingga paling sedikit adalah yang pertama, serangga seperti semut dan capung jumlahnya berkisar jutaan di dunia. Wah, banyak sekali ya. Nah, hal ini dikarenakan serangga mampu hidup di berbagai habitat, bereproduksi cepat, dan mudah beradaptasi. Yang kedua, tumbuhan berbunga seperti rumput dan bunga kertas jumlahnya cukup banyak karena proses penyerbukan dan adaptasi terhadap lingkungannya berbeda. Yang ketiga, jamur jumlahnya terbatas pada lingkungan lembab. Yang keempat, cacing karena habitat dan bentuk hidupnya terbatas di tanah, serta reproduksinya tidak cepat. Tanaman lidah mertua memiliki daun tebal dan keras, sedangkan bayam memiliki daun lebar dan tipis. Ini menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan. Dari kedua tanaman tersebut, kira-kira mana yang lebih efisien dalam menyimpan air ya? Lidah mertua hidup di daerah kering, jadi daunnya tebal untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Sedangkan bayam hidup di daerah lembab, jadi daunnya tipis agar penguapan dan fotosintesisnya berjalan dengan cepat. Jadi, yang paling efisien menyimpan air adalah lidah mertua. Burung elang memiliki kaki mencengkeram kuat untuk menangkap mangsa. Itik memiliki kaki berselaput untuk berenang. Pelatuk memiliki kaki panjang dan runcing untuk menempel di batang pohon. Kalau elang punya kaki seperti itik, kira-kira gimana ya? Nah, kalau elang punya kaki berselaput seperti itik, dia akan kesulitan mencengkeram mangsanya dan tidak bisa berburu dengan baik. Blooming alga adalah ledakan populasi alga di air sehingga air menjadi hijau dan keruh. Ini terjadi karena pencemaran zat hara seperti nitrat dan fosfat dari pupuk atau deterjen. Zat hara itu membuat alga tumbuh berlebihan. Saat alga menutupi air, cahaya matahari tidak masuk ke dasar dan tumbuhan air mati. Ketika alga mati, bakteri pembusuk menguraikannya dan menyerap oksigen. Akibatnya, kadar oksigen berkurang dan ikan mati kekurangan oksigen. Jadi, blooming alga adalah contoh gangguan pada rantai makanan dan daur materi di ekosistem air. Menjadi tambak udang, memang ada keuntungan ekonomi jangka pendeknya, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi, ada logis jangka panjangnya juga loh, seperti abrasi pantai, hilangnya habitat ikan, dan rusaknya kualitas air. Solusinya adalah silvofishery, yaitu tambak udang yang dikombinasikan dan mangrove. Jadi, ekonomi tetap jalan, tapi lingkungan tetap terjaga. Itulah contoh strategi pembangunan berkelanjutan. Bu, usus buntu itu tidak ada gunanya ya? Kata orang, itu organ vestigial. Banyak orang berpikir usus buntu tidak berguna, padahal secara ilmiah, usus buntu berfungsi sebagai tempat cadangan bakteri baik untuk membantu pencernaan dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Bayangkan, usus buntu itu seperti bank penyimpanan bakteri baik.
Saat kita sakit dan bakteri baik berkurang, bank ini akan mengembalikan simpanannya ke dalam usus. Jadi, usus buntu itu penting, bukan organ sisa. Andi dan Budi meniup lilin dari jarak yang sama. Karena Budi lebih tinggi, kapasitas paru-parunya jauh lebih besar. Orang yang lebih tinggi memiliki rongga dadah lebih luas sehingga udara yang dikeluarkan lebih banyak. Jadi, Andi akan lebih sulit mematikan lilin karena kapasitas paru-parunya lebih kecil. Kapasitas paru-paru dipengaruhi oleh tinggi badan, kebugaran, dan usia. Di kebun sekolah ada tanaman kacang, ulat bulu, burung pipit, dan laba-laba. Jaring-jaring makanannya seperti ini. Tanaman kacang dimakan ulat bulu dimakan burung pipit, lalu burung pipit dimakan laba-laba besar. Kalau ulat bulu berkurang karena insektisida, burung pipit akan kekurangan makanan dan populasinya akan menurun. Laba-laba juga berkurang karena mangsanya berkurang. Sebaliknya, tanaman kacang akan tumbuh jauh lebih banyak. Jadi, perubahan satu populasi bisa mempengaruhi yang lain karena ekosistem itu saling berganti. Sapi adalah hewan ruminansia atau pemamah biak. Sapi memiliki 4 bagian lambung: rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Di rumen terdapat bakteri selulotik yang mampu mencerna selulosa dari rumput, sedangkan manusia hanya punya 1 lambung tanpa bakteri tersebut, sehingga tidak bisa mencerna selulosa. Karena itulah sapi bisa makan rumput, sedangkan manusia tidak bisa mencerna serat kasar dengan sempurna. Jadi, struktur pencernaan menyesuaikan jenis makanannya. Sapi herbivora, manusia omnivora. Untuk mengajarkan konservasi air pada siswa kelas 3 SD, saya merancang kegiatan berjudul Menjaga Air Bersih di Sekitar Kita. Langkah pertama yang saya akan lakukan adalah observasi ke sekitar sekolah untuk melihat penggunaan air, misalnya di kamar mandi atau taman. Kedua, mereka diajak untuk diskusi membedakan mana penggunaan air yang boros dan yang hemat. Ketiga, siswa melakukan eksperimen sederhana seperti menampung air bekas cuci tangan untuk menyiram tanaman. Terakhir, mereka membuat gambar atau poster bertema hemat air. Dengan cara ini, anak belajar langsung pentingnya menjaga air dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang ingin ditanamkan adalah tanggung jawab, kepedulian, dan kebiasaan hemat air sejak dini. Dengan cara ini, anak belajar langsung pentingnya menjaga air dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya untuk 10 soal UTS kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menggambarkan pemahaman saya terhadap konsep-konsep IPA secara logis dan sistematis. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.